di dalam tenda mereka semua. Gua bilang kan, bang, akhirnya ada yang keluar tuh. Bang, mau kemana? Kata mereka, kita mau naik. Bang, mendingan jangan naik bang, turun saja, di atas kebakar. Gue bilang gitu. Iya bang, beneran bang kebakar. Akhirnya dia keluar tenda, dia ngeliat, oh iya kebakaran. Oke, di sini kan lu hobinya kayak mendaki gunung gitu ya. Nah, gue pengen nanya nih, lu kalau misalkan naik gunung tuh ada cerita-cerita horor apa kagak sih? Gue pengen tahu aja gitu. Ada, tapi nggak semua pendakian itu ada cerita horornya. Nah, pada kapan ya? Gua pas itu naik Gunung Butak sama teman-teman gua. Berangkat itu karena start gue dari Seragen. Gue dari Seragen itu sekitar jam 4 sore kalau nggak salah. Ya jam 4 sore. Nah, gua ngumpul di rumah teman gua. Kita berangkat dari pokoknya nunggu anak-anak semuanya ngumpul jam 5. Nah, mulai itu berangkat ke Butak. Butak itu di bagian di wilayah Batu kalau nggak salah. Malang, dekat Malang ya. Nah, gue pas nyampe Batu, gue nggak langsung ke gunung, gue langsung ke rumah temen gue, ada di wilayah Batu. Nah, habis itu dari rumah temen gue, kita makan dulu, istirahat dulu. Kemudian paginya gue berangkat ke tempat pendakian, ke base camp. Pas nyampe base camp, berangkat dari rumah teman gua pagi jam 6-an, nyampe base camp itu jam 6:30, lumayan deket lah jaraknya dari rumah ke base camp itu. Naik motor tuh? Naik motor. Nah, dari base camp kita prepare, berangkat, mulai trekking itu, mulai nge-trek gua jam 7:30 pagi. Nah, mulailah ya kita berangkat 7:30. Nah, ke pos berapa? Gua nyampe dari jam 7:30, gue nyampe berjalan ke pos 1. Udah dari pos 1, di pos 1 itu jam berapa sih gue lupa. Sekitar jam 9:30, jam 10-an lah. Nah, di situ gua istirahat dulu, pokoknya istirahat, minum, makan makanan ringan. Itu baru nyampe pos 1? Baru nyampe pos 1. Udah habis itu semua, gue langsung naik lagi. Soalnya kan agak dikejar waktu juga. Iya. Jalan terus sampai pos apa ya? Pos 2 apa pos Bayangan kalau nggak salah. Pos Bayangan. Dari pos Bayangan itu sekitar jam 10:30 kurang kalau nggak salah. Ya, dari jam 11 kurang gue istirahat lagi sebentar doang, tapi cuma minum. Nah, berangkat dari situ kita semua udah kurang Kayak apa sih gitu, hal-hal mistis gitu? Bukan Pak, kita udah kurang dari ngeliat trek, dari apa-apa kita udah mulai kurang yakin. Nah, kata teman gue satu, udah Pin, jalanin terus aja, nggak apa-apa, santai. Padahal itu masih siang ya, masih jam 11:30-an. Udah nge-trek, gue nge-trek terus sampai pos 3. Sampai pos 3 pos 2. Sampai pos 2 itu jam 11 kurang. Lumayan cepat karena hati pun sudah ronta-ronta. Udah pengen ke bawah gitu maksudnya? Ya gue cepet-cepet aja, gue nggak mau kena malam. Di setiap pendakian gue nggak mau kena malam. Kalau malam itu biasanya gue kalau mendaki malam habis maghrib gitu, gue harus udah bikin tenda. Ngejar waktu tuh berarti? Ngejar waktu banget, karena katanya kan masih jauh kan. Pendakian harusnya berapa jam gitu. Jadi gue ngulur banget tuh. Gue ngetrek sampai pos 3 itu jam 1. Nah, siang? Enggak, jam 1, iya jam 1 siang. Jam 1 siang lumayan lama, karena kan kita kan pendaki, kita juga sambil ngerokok, sambil minum, sambil apa, bercanda-canda nggak jelas lah. Nah, di pos 3 gue ngajakin temen gue, ngecamp sini aja. Gue udah males ngeliat treknya, jalanannya udah mantap.
Nah gue jalan terus, akhirnya kata temen gue, apaan sih lu Pin, udah ngecamp di Sabana aja. Gue berangkat dari pos 3, langsung berangkat, berangkat dari pos 3 itu jam berapa? Jam setengah 2 kalau nggak salah, jam setengah 2-an. Ya, berangkat lagi, nyampe pos 4. Di pos 4 itu ada mata air lah. Mata air. Akhirnya gue di situ gue makan makanan berat, ya kan. Gue masak nasi, masak apa-apalah yang lain lah. Nah habis itu, habis makan, karena gue orangnya habis makan pengennya tidur. Gue tidur. Gue tidur lumayan lama, gue tidur. Tapi gue tidur sampai jam setengah 2 kurang. Nah kan setengah 2-nya gue berangkat kan tuh tadi yang gue bilang. Gue berangkat lagi. Jadi tanjakan setan itu kebelah 2 jalur kan. Yang satu buat trek biasa, yang satu itu tanjakan setan itu. Yang curam. Iya. Nah temen gue bilang gitu tanjakan setan, gue tanya-tanya dong, tanjakan setan kayak gimana sih? Wah Pin, tanjakannya tinggi lumayan lah, enaknya buat turun, kata temen gue. Temen gue udah bilang kayak gitu, ya gue jiper. Gue langsung, wah anjing, nggak mau gue langsung bilang, udah tanjakan santai, ya udah yang landai. Akhirnya gue ngambilnya yang landai. Yang santai. Ya, gue ngambil yang landai, naik. Habis itu nyampe ke pos 5. Ke pos 4. Ke pos 4 tuh, udah lumayan lah. Udah view-nya juga udah bagus. Akhirnya gua ngambil foto-foto dulu. Nah, nyampe pos 5. Habis pos 5 itu udah mulai agak sore tuh, jam 5-an. Sesuai posnya jam 5, gua nyampe jam 5 juga. Sampai jam 5-an, gua langsung lanjut trek lagi karena berhubung udah mau maghrib ya, dan gua ngincarnya gua ngecamp itu di Sabana kan, udah masih lumayan jauh lah. Ngetrek di tengah jalan gue itu udah kena maghrib. Wah kalau gue orangnya udah gimana, gue udah takut kalau udah kena maghrib kan, trek malam. Ya udah tetep aja ramean ini pikiran gue, ramean sama anak-anak, naik terus. Nah pas sudah masuk wilayah Sabana ini nih, ya udah aneh. Anehnya gimana? Kata temen gue sih ya, maghrib itu sekitaran jam setengah 7, jam 7-an gue masuk wilayah Sabana. Kata temen gue itu dari jam setengah 6, dari jam 6 lebih dia nungguin di Sabana. Di depan pintu masuk ya kan, Sabana itu jadi kayak ada pintu masuk loh, kayak ada pohon. Terus kesananya lagi langsung Sabana gede. Shelter apa? Bukan, enggak, kayak pohon biasa doang. Jadi kayak ngebuat kayak gerbang itu, dari jalan kecil langsung tiba-tiba gede. Oh iya. Nah, di situ gua, wah nyampe Sabana nih, alhamdulillah. Akhirnya gua teriak-teriak dong. Woi, gua panggil nama teman-teman gua, nggak ada yang nyautin. Kadang jam 7 berapa tuh? Mana gua nggak bawa SB, gue cuman bawa peralatan masak doang. Karena gue pas itu lagi pakai daypack doang kan, nggak pakai carrier. Gue bawa peralatan masak doang, sama minyak, sama air, nggak jelas lah pokoknya. Tenda-tenda dibawa temen lu gitu? Tenda, logistik, terus SB gue, matras gue dibawa temen gue semua. Jadi kita itu di Sabana itu terpecah menjadi 2 kelompok. Yang ini berempat nih, yang misah. Terpisahnya itu di inian, setelah pos 4 terpisahnya. Setelah pos 5 pas habis maghrib. Gua agak ngedon kan, jadi gua jalannya agak lama, mereka cepetan. Nah akhirnya terpisah tuh. Nah pas nyampe Sabana, gua sebutin nih apa deh, Rara, yang kelompok lain ya, Rara, terus Teguh, terus si Dian sama Bongki kalau nggak salah. Bongki. Nah mereka itu pas gue nyampe, kata mereka itu nungguin gue di gerbang Sabana. Yang masuk kayak pohon gitu. Tapi kenapa pas gue masuk Sabana gue nggak ketemu mereka? Padahal harusnya mereka dan kita melihat dong
saling lihat-lihatan dong. Nah itu nggak ada yang lihat satupun. Gue cuma berdua gue. Jadi gue kesisa 2 orang, dia berempat. Akhirnya gue naik lagi, gue nyariin terus sampai jam berapa tuh? Sampai jam 9 kalau nggak salah. Sampai jam 9, wah gue udah mulai agak panik kan. Akhirnya gue gabung ke pendaki lain. Gue ngobrol, bang, ngeliat temen saya nggak? Ciri-cirinya gini. Itu lu berdua lu nanya ke orang? Iya berdua doang tuh, tengah malam. Berdua doang gue tengah malam. Apa namanya? Habis gue nyari-nyari, gue ketemu orang Sulawesi ini. Panggil saja dia Malih. Gue agak lupa soalnya namanya. Nah dia itu di Butak itu dia udah 2 hari dan niatan pulangnya itu besok hari. Jadi dia ngambilnya 3 hari kan. Gue ngobrol singkat. Gue bilang, bang ngeliat temen saya nggak yang kayak gini. Akhirnya dia bilang, jangan lihat bang, kita dari tadi di dalam tenda, ini kita baru keluar cuma mau bakar-bakar doang. Oh siap bang, boleh nggak kita boleh numpang tidur, kita berdua, kita terpisah dari kelompok. Boleh bang, nggak apa-apa, kebetulan tenda saya kapasitas 4, saya cuma berdua doang bang naik. Oh ya bang, makasih. Habis itu dia nanya tuh, bang kalian sudah makan? Gue bilang belum bang. Yaudah makan aja bang yang ada di dalam tenda, kau bikin. Akhirnya gue bikin tuh. Gue kalau udah makan, gue nggak tahu diri karena gue udah emang lapar banget kan. Sesuai badan gitu. Sesuai badan. Yaudah gue makan dah. Gue masak tuh, gue saking nggak tahu dirinya karena gue lapar banget. Gue bikin tuh mie 2, telur 2, dan air pun gue habisin sama temen gue. Nah, gue di situ langsung abis makan gue bilang, bang saya tidur ya, saya lelah. Gue bilang, ya bang silakan tidur. Akhirnya gue tidur sama temen gue berduaan tuh. Gak nyenyak karena gue mikirin temen-temen gue yang lain. Belum ketemu ya? Belum ketemu. Dan pasti gue mikirinnya juga apa? Gue jonggol sama mereka. Gue mikirinnya apa? Anjir, mereka udah pada enak-enakan tidur, gue kedinginan di sini. Gue tidur nggak pakai SB, Dik. Cuma modal matras doang sama megangan ini. Jadi isi-isi yang di dalam di dalam depek gua keluarin. Kaki gua masukin depek. Kaki gua, jadi gua tidur gini gua. Ini depek. Nah, di sini nggak ada apa-apa. Udah. Akhirnya gua pakai jaket doang di situ. Terus gua nggak tenang buat tidur di situ. Nah, gua tidur. Pagi lah itu. Pagi sekitar jam berapa ya? Lupa gua. Pokoknya pagi dah, udah gitu aja pagi. Nah, akhirnya gue keluar tenda, gue ngeliat nih tenda mereka. Loh, kok sedekat ini mereka nggak ngeliat? Gue teriak-teriak mereka nggak dengar. Berarti lu semalaman samping-sampingan gitu? Iya, palingan jarak cuma 10 langkah. Kok bisa nggak ketemu gitu? Nggak ada di malam-malam, gue kan pakai headlamp. Nah, gue nggak ngeliat tenda di situ. Tapi kalau gue mikir gue teriak-teriakan karena yang lain kan juga pada teriak-teriakan kan, ada yang nyanyi sampai teriak-teriak. Mungkin pikiran gue mereka juga nggak dengar kali. Nah, akhirnya gue ngeliat mereka turun dari puncak. Gue tanya, semalam kalian pada tidur? Kagak bang, kita nunggu abang di dekat situ, gerbang Sabana. Di gerbang Sabana dia. Gue tanya, lu tuh pada tidur jam berapa? Kita nggak tidur bang, kita nungguin abang dari jam 6 sampai jam 10-an. Nah, gue bingung, sampai jam 10 sampai jam 1-an. Gue bingung dong. Gue habis maghrib, habis maghrib lah, jam 6 itu gue udah masuk dan gue nyari-nyari mereka itu sampai jam 9. Gue teriak-teriakan kok nggak ada yang dengar. Terus di samping tenda orang Sulawesi ini itu nggak ada tenda. Kosong gitu, kayak lu sendiri sama mereka yang ngecamp? Enggak, rame di bawahnya, tapi kan gue ngincernya ada agak atasan lagi. Yang di bawah udah gue cariin, gue muter-muter. Nggak ada. Gue nanya-nanya, kata teman gue yang biasa sering naik sama teman-temannya yang itu, bang mereka biasanya di dekat pohon gede, kalau nggak di dekat mata air. Di situ ada kayak kolam kecil. Miniatur ini kan Ranu Kumbolo, tapi dia kecil. Miniatur ya siap. Tapi dia kecil.
Coba gue cari-cari di situ kan, nggak ketemu. Akhirnya di pohon gede, pohon-pohon yang kalau yang gede-gede gue cariin tuh, nggak ada tenda di situ. Nah, gue tanya, terus di situ gue udah mulai tenang tuh, ketemu mereka. Akhirnya gue di situ gue makan lagi. Gue makan lagi, emang gue belum sarapan pagi kan. Gue makan lagi. Makannya tuh sekitar jam berapa? Jam 10-an kalau nggak salah. Pagi ya. Iya. Itu menurut gue udah siang karena udah panas. Oh. Nah, gue tidur lagi, bangun-bangun jam 12-an. Nah, jam 12-an itu ada orang naik. Bang, nggak turun. Dia bilang gitu. Iya bang, nanti. Gue di situ masih nyanyi-nyanyi. Temen gue masak makanan ringan-ringan, nyemil lah ya. Masak ringan. Gue nyanyi-nyanyi, gue foto-foto juga sampai jam 1 jam 2 gitu. Nah, gue baru jam berapa gak lama ada orang naik itu gue langsung tidur. Gak lama orang naik itu gue langsung tidur kan. Gue tidur, bangun-bangun jam 2. Terus temen gue langsung ngajakin balik. Ayo Pin, pulang, turun. Jadi sekitar jam 2-an. Gue turun keluar Sabana itu gue ngeliat asap-asap. Gue mikirin oh kebakaran yang tadi udah mulai agak naik nih. Nggak taunya pas gua keluar lagi, jalan lagi, itu udah nutupin trek. Api itu udah nyebrangin trek, jadi udah mau naik ke Sabana. Pikiran gua alhamdulillah, untung gua udah turun, gua udah rapi, iya nggak? Gua turun sambil ngambil pohon yang ada daun-daun lumayan lebat lah daun-daunnya. Berarti pendaki yang tadi sendiri naik ke atas itu dia udah ngelewatin yang kebakaran? Mungkin dia udah turun di saat gue tidur. Karena dari tempat camp gue ke puncak itu nggak nyampe setengah jam. Tapi karena gue udah males ke puncak, gue turun aja mendingan. Pas gue turun, gue udah ngambil batang yang banyak, pohon-pohon lumayan lebat lah. Gue jalan tuh sambil temen gue pertama udah mulai agak-agak lemas, cewek tuh. Gue tanya kenapa? Gak apa-apa Pin, masih kuat, masih. Tuh gue turun itu ini nerjang api. Jadi gue turun sambil megangin pohon buat madam-madamin api. Gue gebuk-gebukin kan api biar ranting ya, pakai ranting. Iya, jadi biar treknya itu nggak kebakar. Gue padam-padamin terus, turun terus. Nah pas masih di tempat kebakaran, karena kebakarannya itu panjang banget sampai pos 3-an. Dari deket Sabana sampai pos 3-an. Lumayan kan. Nah, gue turun di situ. Temen gue udah lemes banget nih. Gue nanya, "Lu kenapa?" "Lemes Pin, nyesek Pin, asapnya terlalu banyak." Akhirnya gue bilang, "Udah, kuat nggak?" "Gak tahu Pin." Ya udah, gue langsung aja gue iniin kan. Gue gendong sama gue nggak nyaman kalau gendong cewek itu. Ya tau lah sendiri kenapa. Gak lama gue minta tukeran ke temen gue, "Nih lu gendong dia, gue gendong carrier aja nggak apa-apa." Jadi gue bawa carrier, atasnya daypack. Gue doublein sama gue megang. Jadi gue turun megang tali carrier berat sambil megang pohon. Gue tetap masih madam-madamin tuh. Terus gue di deket mana ya, apa tuh namanya, ada tempat yang dinamain apa tuh, ada lumayan tebing tinggi. Nah tebingnya itu belum nggak kebakar. Memang nggak kebakar. Jadi apinya tuh di sininya, ini tebingnya masih lumayan hijau lah. Tapi nanti dia palingnya merembet. Nah gue naik dulu tuh ke situ tuh. Gue naik sambil juga madam-madamin. Karena apa? Gue udah nyesek banget, gue udah nggak kuat, mata gue udah merah. Gue naik buat ngambil napas doang. Kadang udah nggak enak banget kan tempatnya. Abis gue ngambil napas, gue turun. Gak lama teman gue bilang, "Pin, buat trek baru aja." Kata gue, "Yaudah nggak apa-apa, buat trek." Langsung gue ngeluarin webbing sama temen gue iketin, gue suruh turun bikin trek sambil bawa golok tuh. Bikin trek, kata temen gue, "Pin, gak ada jurang." Wah yaudah lu naik lagi kan. Nah naik gimana nih? Udah tetap terabas. Temen gue akhirnya ngeluarin tenda buat ngelindungin temen gue yang satu ini yang udah digendong. Cewek kasihan. Ngeluarin tenda, jadi yang depan gue megang tenda, yang belakang gue megang tenda, jadi gue ditutupin tenda.
temen gue ditutupin tenda, guanya di depan yang megang tenda yang depan. Nah gue gue jalan terus pas gue jalan di kiri gue itu ada pohon gede. Dia udah kebakar bawahnya doang ya, tapi yang kebakar ya. Lama pohon itu tumbang. Untung kelompok gua nggak ada yang di bawah pohon itu. Pohon itu tumbang, kaget gua langsung lompat ke belakang, set. Temen gua yang gendong cewek itu yang kena inian, yang kena depak ini Pas carrier. lu mundur gitu ya. Jatuh dia sama ceweknya. Kenapa lu? Tuh pohon gede banget. Makanya gue bilang kalau lihat itu ke atas, jangan nunduk kayak. Akhirnya jalan tuh. Berhenti bentar, langsung jalan lagi nggak lama. Nah jalan. Akhirnya sebelum pos 3 api udah mulai kecil kan. Nah di pos 3-nya itu belum kebakaran. Akhirnya gue turun, gak lama dari pos 3 gue ketemu pendaki lain. Di dalam tenda mereka semua. Gue bilang kan, bang. Akhirnya ada yang keluar tuh. Bang, mau kemana? Kata mereka, kita mau naik. Bang, mendingan jangan naik bang, turun saja, di atas kebakar. Gue bilang gitu. Iya bang, beneran bang kebakar. Akhirnya dia keluar tenda, dia ngeliat, oh iya kebakaran. Karena dia semua itu di dalam tenda semua. Nggak ada yang keluar ya? Makanya nggak ada yang keluar. Kayaknya sih mereka mau istirahat. Nah, habis itu kata dia, bang, tungguin kita ya. Nah, gue langsung aja bilang gini, bang, minta air dong. Karena posisi gue di situ, air gue tinggal sebotol. Itu buat 7 orang. Kan buat 7 orang, buat 6 orang. Kan gak mungkin dong sebotol nyampe base camp buat 6 orang. Itu juga full, sebotol juga nggak full, dikit. Lumayan lah. Ya sebotol segini nih, tinggal segini. 60% lah. Nah, gue dikasih tuh sama dia. Nih bang, gue nggak tahu diri lagi tuh di situ. Bang, minta makanan dong, lapar nih. Akhirnya dikasih sama makanan sama dia. Nah, pas udahlah, gue makan, dia udah selesai prepare, gue turun lagi. Dia karena gue ngejar waktu, gue jalannya agak cepat. Gue juga mikir temen gue itu kan. Ya kasihan. Ya. Terus gue di tengah jalan gue mikir, mereka ini bawa oksigen apa enggak ya? Gue mikir kan, kalau bawa oksigen gue mau minta. Pertamanya gue nggak enak mau minta, tapi kata temen gue udah pinta aja nggak apa-apa. Ya udah gue minta aja, bang, bawa oksigen nggak buat teman saya yang satu. Terus kata dia, ya bang kita nggak bawa. Waduh, gue di situ bingung kan, gue ngeri temen gue pingsan gitu doang. Akhirnya dia, ya udah gue bilang, yaudah kita agak cepetan aja turunnya. Cepet tuh, jalan. Terus udah kelihatan lampu-lampu kan, lampu kayak lampu rumah gitulah. Itu base camp. Wah, gue tambah cepet di situ tuh. Semangat ya, pengen turun. Semangat lah, hati riang langsung. Lari gue di situ. Lari, temen gue juga lari kan. Akhirnya nyampe base camp. Gue bilang ke base camp, Pak, di atas kebakaran. Iya mas, nggak ada pendaki lain yang naik. Nggak ada pak, yang baru mau naik tadi ketemu saya, dia lagi buat camp di pos 3. Dia turun mah, pak. Oh yaudah bagus mas. Ini mah gue minta makanan. Gue minta makanan di situ buat teman gue, tapi ya bukan buat gue. Oke, buat lu lah. Saya dikasih sama dia makanan tim SAR tuh yang udah diset-setin. Tau nggak? Yang udah di plastikin itu. Plastikin. Nah, makanan siap jadi itu, yang tinggal diangetin doang. Akhirnya gue angetin, gue kasih temen gue di situ. Gue di situ istirahat sempet lama sih, karena gue juga nunggu temen gue sehat dan gue kecapean juga kan. Nah di situ gue mikir tuh, kenapa ya kok nggak ketemu, padahal tendanya deket-deketan. Terus dia nungguin di gerbang di dekat tempat Sabana itu, pintu masuk Sabana. Kok nggak ketemu ya? Gue mikir tuh di situ. Tapi kata gue, udahlah, alhamdulillah temen gue masih komplit dan nggak ada yang kenapa-napa, cuman ini doang, cedera ringan. Nah jam setengah 10-an malam akhirnya gue balik. Akhirnya gue ngejar waktu, gue ada acara lagi kan. Setengah 10-an gue balik, nyampe rumah temen gue itu jam 10-an. Nah di sini kita rapi-rapi, mandi apalah.
pokoknya kita rapi-rapi semua deh, dari bersihin badan, iniin apa namanya, barang-barang ya. barang-barang kan, karena barang-barang kita kan tercampur sama yang lain kan. Nah dari situ gue langsung, pertamanya gue ngajakin balik, ayo balik aja langsung ke Sragen. Teman-teman gue pada kecapean, nggak mau Pin, besok aja. Ya udah besok aja. Akhirnya pagi gue balik, gue juga nggak pernah lupa gue kalau balik dari gunung pasti gue nyari oleh-oleh. Buat nih yang di rumah. Iya dong, buat yang di rumah. Nah dari beli oleh-oleh langsung deh gue balik. Nah pas balik udah kebiasaan gue mandi, makan, tidur, udah dari situ. Ya, pokoknya intinya udah nggak ada apa-apa lagi jadi. Udah nggak ada apa-apa lagi. Itu sampai sekarang masih mikirin nggak? Hah? Masih mau mikirin untuk Enggak, ngelakuin itu aja? cuman itu apa ya? Jadi momen pertama kali gua kena musibah kebakaran kayak gitu. Musibah di kayak gitu gunung. ya. Iya, udah itu doang. Sama horornya dikit doang, tapi itu doang. Yang kebakarannya itu yang jadi apa ya? Jadi kenangan banget. Terus sampai sekarang. Di situ juga bisa ngasih tahu sih kalau misalnya solidaritas itu penting ya. Dan gua sampein ya, kalau naik gunung itu saya jangan terpisah sama Rombongan. jangan sampai kebuat kedua rombongan. Gua ngerinya lu pada kayak gua kepisah gitu, jadi lu bingung kan. Untungnya lu alhamdulillah bisa ketemu sama orang baik ya kayak gitu ya. Iya, thank you banget tuh sama orang Sulawesi, siapa namanya lupa pokoknya. Kalau nonton tuh. Iya, thank you ya. Sekian dari cerita dari teman gua si Alvin dari Gunung Butak ya Pin. Iya. Mungkin kita saran dari dia, kita nggak boleh ngeremehin alam ya kan. Ya Iya. mungkin gitu aja lah, jangan remehin kayak dia lah, terkena musibahnya. Kapok lu ntar.